Dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Kita bernyanyi dan beribadah memuliakan nama Tuhan dari kidung pujian Kasih Allah Tidak Berkesudahan. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan
yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakannya kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian, seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dengarlah hukum Tuhan pada Minggu Kantate hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Janganlah
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan. Epistel yang ditetapkan pada Minggu Kantate hari ini tertulis pada Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Marilah kita membacanya secara responsoria. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kor Anak Sidi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan tanah akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejenak kita mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 7 Mei 2023 di ibadah sore hari ini. 1 Romawi nama minggu hari ini Minggu 7 Mei 2023 adalah Minggu Kantate dengan topik minggu Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. 2 Romawi, pelayan ibadah kebaktian minggu, bisa kita lihat di slide proyektor atau di warta jemaat. 3 Romawi, berita dan pengumuman. 1. Baptisan Kudus. Hari ini, Minggu 7 Mei 2023, jemaat kita akan mengadakan baptisan kudus kepada anak-anak jemaat kita sebanyak 1 orang laki-laki dan sudah dilaksanakan di ibadah siang. Marilah kita doakan agar anak-anak yang dibaptis hari ini bertumbuh dewasa dalam iman dan yang takut akan Tuhan. 2. Jemaat yang dikenakan RPP. Mulai hari ini Minggu 7 Mei 2023, jemaat kita dikenakan Ruhut Parmahanion Pamicangon atau RPP kepada nama Duke Anggara Perlindungan Aruan, alamat Rawapasung, wilayah Efrata, karena menikah dengan agama lain. 3 pertanyaan wilayah di Yerusalem, di rumah keluarga Marbun, Boru Tambunan, alamat Perum Harapan Jaya, Jalan Gunung Sibayak, Blok B nomor 395. Kanaan di keluarga El Sirait, Boru Siringoringo, Komplek SBS Jalan Tambora Raya, Blok AB 8 nomor 3. Galilea di keluarga T. Tobing, Boru Situmorang, Perum Permata Hijau Permai, Jalan Mutiara 2 Romawi, Blok 1 Romawi nomor 17. Judea di keluarga Opung Nikita Borusiagian, Perum Pesona Anggrek, Blok C5 nomor 4. Sion di keluarga Asitorus Borumarpaung, Kapling Bulak Sentul. Bethlehem di keluarga Temanulang Borusilitonga, Kapling Tegal Perintis, Blok A4 nomor 7. Hermon, keluarga Bepak Pahan, Boru Sitinjak, Perum Bintang Metropol, Blok B8 nomor 21. Jetun, di keluarga SP Siagian, Boru Sinaga, Jalan Stella Maris nomor 13D, RT 08, RW 026. Efrata, di keluarga El Pangabean, Boru Sirait, Rawapasung. Nazaret, di keluarga SM Sibuaya, Boru Siregar, Perum Taman Titian Indah, Blok L3 nomor 17.
4. Kunjungan gerejawi. Hari ini Minggu 7 Mei 2023, Kor Amahuriah KBP Harapan Jaya mengadakan kunjungan gerejawi ke GKPS Lubang Buaya, Jakarta dan membawakan beberapa lagu pujian. 4 Romawi, keuangan, laporan keuangan gereja per 7 Mei 2023, saldo Huria Diakonia 264.554.692 rupiah. Pusat Rp5.254.150. Pembangunan perawatan Rp130.815.410. Transistoria Rp3.725.000. Sarana jalan dan parkir Rp99.089.000. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan pada minggu ini, baik iuran, ucapan syukur, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan namanya. 5 Romawi, ulang tahun. Jumlah jemaat yang berulang tahun dalam satu minggu ini sebanyak 35 orang. Para lado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai sukacita diambil dari Mazmur pasal 139 ayat 14. Demikian firman Tuhan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Demikianlah warta jemaat untuk satu minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aku
Terpujilah namamu Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan yang maha kuasa, atas segala anugerah dan berkat-Mu yang kami terima daripadamu ya Tuhan. Hingga pada saat ini Engkau memberikan napas kehidupan buat kami, dan saat ini juga kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami telah menyampaikan lagu pujian hormat kami bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu yang akan menyapa kami masing-masing. Hamba-Mu memohon kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami terima di dalam hati kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, karena kami mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Terima kasih firman Tuhan yang akan menyapa kita pada sore hari ini diambil dari kitab Tawarik, 1 Tawarik pasal 16 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Demikianlah bunyinya. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan minggu ini yang bernama Minggu Kantate, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Pemazmur atau Daud berkantate. Kenapa dia berkantate? Setelah dia dipilih oleh Allah menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel, dia melakukan pekerjaan satu persatu, dia lakukan dengan seturut dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan dia merasakan di dalam pekerjaan dan di dalam tugas yang diberikan Tuhan kepadanya, dia merasakan betapa besarnya kasih dan anugerah Tuhan yang diberikan kepada Daud. Sebab dia dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin bagi bangsa pilihan Allah. Dan karena kekuatan Tuhan yang ada pada Daud, dia juga dapat mengalahkan bangsa Filistin, di mana bangsa Israel berperang dengan bangsa Filistin dengan hanya alat kecil. Dia bisa mengalahkan raja yang sangat besar dan tinggi. Dia adalah seorang yang sangat kecil dan pendek. Tetapi karena kuasa dan berkat anugerah Tuhan, dia dapat mengalahkan. Sehingga tabut perjanjian Allah yang telah lama di tengah-tengah bangsa Filistin, karena mereka adalah
di bawah jajahan daripada orang Filistin, sehingga tabut Allah di tengah-tengah bangsa Filistin. Dan dia berkeinginan untuk membawa tabut Allah itu, mengembalikan kepada tempat yang sebenarnya. Dan dia berusaha sehingga Tuhan juga memberkati pemindahan tabut Allah ke Yerusalem berjalan dengan baik. Oleh karena kasih anugerah Allah, dia dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas panggilan Allah kepadanya. Oleh karena tugas itu bisa berjalan dengan baik, yaitu untuk membawa tabut Allah, memindahkan tabut Allah ke Yerusalem, sehingga Daud sangat bersyukur. Daud memuji memuliakan nama Tuhan. Daud bersuka cita. Daud sangat mengagungkan kuasa kebesaran Allah, sehingga dia mengajak seluruh bumi ini, seluruh bangsa, umat bangsa Israel diajak untuk bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya pada nats hari ini dikatakan, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Dia mengajak bukan hanya bangsa Israel diajak, atau bukan hanya manusia saja yang diajak untuk memuji memuliakan nama Tuhan atau bersyukur kepada Tuhan, tetapi seluruh ciptaan Allah yang ada di bumi ini untuk senantiasa bersyukur, memuji memuliakan nama Tuhan atas penyertaan, atas kasih setia, atas bimbingan dan atas anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan. Bahwa di sini Daud juga dia tidak henti-hentinya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dia tidak berhenti untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan, di mana dia merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan yang diberikan kepadanya juga kepada bangsa Israel. Dan dia mengatakan supaya apa yang telah diperbuat, keselamatan yang diperbuat, pembebasan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, kemenangan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, keselamatan dari musuh daripada bangsa Israel, mereka harus memberitakan. Mereka tidak boleh tinggal diam. Mereka telah menerima anugerah, berkat dan keselamatan yang diberikan Tuhan. Mereka tidak boleh tinggal diam, tetapi harus memberitakan, memberitahukan, mengabarkan kepada seluruh bangsa yang ada di bumi ini. Dikatakan harus diberitakan keselamatan itu tiap hari, dari hari ke hari sampai selama-lamanya
harus senantiasa memberitakan dan memberitahukan, mengabarkan kebesaran keselamatan yang diberikan kepada bangsa Israel. Mereka tidak boleh diam atas segala kebaikan dan anugerah Allah kepada bangsa itu. Dan dikatakan di sini tadi, keselamatan itu dikabarkan dan diceritakan. Diceritakan kemuliaan, kekuasaan bagi bangsa-bangsa. Jadi kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka harus melihat betapa mulianya, betapa agungnya, betapa besarnya kuasa kasih anugerah Allah yang diterima oleh bangsa Israel. Itu harus tetap diceritakan. Diceritakan dari generasi ke generasi. Sebelum lahir generasi yang baru, mereka juga harus memberitakan segala kebaikan, segala perbuatan Tuhan. Mereka harus menceritakan kepada keturunan generasi penerus yang belum lahir pada saat itu, yang belum melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, belum membuktikan nyata anugerah dan penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, ketika mereka melewati laut itu, Laut Tiberia. Harus diberitakan, harus diceritakan kepada generasi penerus supaya mereka juga tahu bahwa Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi ini, itulah yang patut dipermuliakan, itulah yang patut dipuji, itulah yang patut disembah, dan itulah yang patut dimuliakan di dalam kehidupan dari generasi ke generasi, supaya mereka juga mengetahui bahwa Allah itulah Tuhan yang patut disembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang membawa mereka menjadi bangsa yang besar dan umat pilihan Tuhan. Itu sebabnya tadi dikatakan di ayat 24, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala bangsa-bangsa. Beritakanlah, ceritakanlah perbuatan Allah kepada bangsa-bangsa. Perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, yang mujizat, yang tidak bisa diperbuat oleh orang yang ada di dunia ini, atau yang tidak bisa dilakukan oleh Allah-Allah atau ilah-ilah yang ada di bumi ini. Tetapi Tuhan yang menciptakan dunia ini, Dia menciptakan dengan dahsyat. Dia penuh dengan kuasa. Dialah yang patut disembah dan senantiasa bersyukur dan bersyukur, mengucap syukur atas anugerah dan kuat kuasanya yang ajaib, yang tidak dapat dilakukan oleh Allah lain yang ada di dunia ini. Di ayat 25 juga tadi dikatakan, sebab besar Tuhan dan terpujilah sangat dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah, segala ilah atau yang disembah bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Karena yang disembah oleh bangsa-bangsa
yang ada di dunia ini atau ilah-ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain itu adalah ilah yang tidak hidup, dan itu juga adalah ciptaan Allah. Dia tidak dapat melakukan sesuatu yang ajaib karena dia tidak berkuasa, karena dia tidak hidup. Tetapi Allah bangsa Israel jelas diberitahukan oleh Daud di dalam nats ini bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa dan perkasa dan Allah yang ajaib untuk selama-lamanya, yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun kuat kuasa Allah, karena dia adalah menciptakan langit dan bumi. Itu dikatakan tadi di sini di ayat 26, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Sebab Allah bangsa yang lain adalah berhala. Berarti Allah yang mati, Allah yang tidak berkuasa dan tidak mampu melakukan keajaiban. Tetapi Tuhan kita, Allah bangsa Israel dan Allah Daud, dia adalah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia menunjukkan kuasanya, dan dia berhak untuk seluruh apa yang diciptakan yang ada di dunia ini. Kalau Tuhan mau melakukan yang sebagai hukuman, bisa saja dia berkuasa atas langit dan bumi. Kalau kita lihat saat sekarang, banyak yang terjadi. Kita lihat bencana alam terjadi, kita lihat di situasi kondisi saat ini. Ada apa ini gerangan? Dan kita boleh merenungkan, apakah Allah mau mengingatkan kita? Daud juga merasakan perbuatan Tuhan, segala keajaiban Allah. Dan pemazmur atau Daud mengajak untuk seluruh, baik bumi, baik manusia, baik bangsa-bangsa dimanapun bangsa di dunia ini, wajib untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena hanya dialah yang menciptakan bumi ini. Dialah penguasa atas dunia ini. Dia adalah Allah yang hidup dan yang patut kita sembah. Itu sebabnya dikatakan tadi di ayat 28, dikatakan di sana, kepada Tuhan hal suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Jadi hanya kepada Tuhan Allah itu kita menyembah. Hanya kepada Allah yang menciptakan bumi ini dan menciptakan segala isinya. Kepadanya lah, selayaknya kepadanya lah kita untuk bersyukur dan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan atas segala kebaikan dan anugerah yang diberikan kepada bangsa Israel. Sekarang tidak lagi kepada bangsa Israel nats ini, kepada kita sore hari ini, kepada jemaat HKBP Harapan Jaya, diingatkan, disuarakan, dihimbau kepada kita semua yang berkumpul pada sore hari ini, supaya kita juga ikut memuji memuliakan nama Tuhan, ikut menyembah hanya kepada Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Sebab keselamatan yang telah diberikan
di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah diutus datang ke dunia ini, yang telah membebaskan, memberikan keselamatan kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Atas nama Yesus Kristus, juru selamat kita yang telah menebus segala dosa kita, Dia telah memberikan pembaharuan buat kita, sehingga kita harus bersyukur, memberitakan dan mengucap syukur atas segala keselamatan dan rahmat, anugerah, kasih Allah yang telah diberikan kepada kita, karena Dia telah menebus dosa kita. Dia telah memberikan keselamatan kepada kita. Dia telah mengalahkan kematian dan Dia memberi hidup, keselamatan kepada kita. Ini yang perlu kita beritakan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai tugas tanggung jawab semua umat Kristiani, orang yang telah diselamatkan oleh darah Kristus, wajib hukumnya untuk memberitakan dari hari ke hari dan untuk selama-lamanya. Hanya Yesus sebagai juru selamat. Dia adalah Tuhan yang patut disembah dan Dia yang patut diikuti di dalam kehidupan kita, dan Dia telah menjanjikan kehidupan yang baru buat kita, dan Dia telah mempersiapkan tempat bagi orang yang senantiasa setia dan taat kepada Tuhan di dalam hidupnya. Dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai semua jemaat HKBP Harapan Jaya. Muliakanlah nama Tuhan, pujilah Dia, bersyukurlah kepada Tuhan. Berikanlah persembahanmu kepada Tuhan. Berikanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup buat Tuhan, karena Dia telah menyelamatkanmu. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita, mari lakukanlah apa yang diinginkan Tuhan. Sebagai ekspresi kita, sebagai respon atas kebaikan dan anugerah Tuhan kepada kita, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Pujilah Tuhan di dalam hidupmu sehari-hari. Perbuatan baikmu itu adalah suatu pujian bagi Tuhan. Perbuatan yang baik, tindakan yang baik, perilaku yang baik, itulah sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Lakukanlah yang baik seturut dengan kehendak Tuhan, karena Dia telah mengasihi kita, Dia telah menyelamatkan kita. Dan pujilah, ucapkanlah syukur kepadanya di dalam kehidupanmu sehari-hari, karena Dia yang patut kita sembah. Dia telah menyelamatkan kita. Mari kita senantiasa mengucap syukur kepadanya di sepanjang kehidupan kita, sehingga kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan untuk senantiasa kami bersyukur Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk senantiasa kami setia taat dan memberitakan keselamatan yang telah kami terima daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga orang yang belum percaya kepadamu menjadi percaya dan mau mengikut Yesus di dalam hidupmu. Hanya Engkaulah Tuhan yang patut disembah. Hanya Engkaulah yang patut kami taati di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, tuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu untuk memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, sehingga mereka juga mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat keluarga Amang Pendeta kami yang masih berduka Tuhan pada saat ini.
Kiranya Engkau Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga Amang Pendeta kami, sehingga mereka cepat terhibur dan mereka masih di Bonapasugit. Sertai mereka Tuhan, sehingga sampai ke tempat kami ini ke Harapan Jaya, mereka dalam keadaan sehat dan selamat. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang tidak bisa hadir berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji memuliakan nama-Mu karena sakit penyakit dan mereka dirawat di rumah sakit, yaitu Amang Mangucong yang sedang terbaring Tuhan di rumah sakit pada saat ini. Hamba-Mu memohon kehadirat-Mu ya Bapa. Berikanlah kesembuhan kepada Opung Murni Doli, supaya Amang Opung Murni bisa cepat sembuh dari segala sakit penyakit yang dirasakannya. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau adalah tabib dari segala tabib. Kami memohon kehadirat-Mu. Tunjukkanlah kuasa-Mu buat Amang Mangucong yang sedang dirawat di rumah sakit. Mungkin masih ada jemaat-Mu Tuhan yang masih terbaring di rumah sakit. Biarlah Engkau memberikan kesehatan, kesembuhan dari segala penyakit yang ada di dalam hidup mereka, sehingga mereka mendapatkan anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang berkumpul pada sore hari ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, berikan sukacita dan pimpin mereka Tuhan. Ajar mereka untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam kehidupannya. Tuhan, jemaat yang berulang tahun mulai hari ini sampai hari Sabtu yang akan datang, berkatilah mereka Tuhan. Ajar mereka untuk menghitung hari-hari mereka, sehingga mereka senantiasa bersyukur kepada-Mu, melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Pimpin mereka ya Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak terkasih di hadapan-Mu. Tuhan, segala aktivitas kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa menguatkan kami, sehingga segala aktivitas kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, sukacita buat kami seluruhnya, dan kami boleh dapat melaksanakan segala kegiatan kami masing-masing. Berkati kami Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Bapa. Kiranya Engkau mendengarkan doa permohonan kami. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Bagai bukit terima kasih yang
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu sudah jiwaku semua, nyawa juga hidupku pernah milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita dengan damai sejahtera. Kami Perhalado yang melayani pada sore hari ini juga multimedia, pemusik, dan song leader mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas.